padamu untuk menyembahmu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Datang kepadamu untuk menyembahmu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima dan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia.
tapi boleh tumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan urapan roh, hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau masukkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dari Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini adalah saya pilihkan yang bertemakan tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya, atau tidak bisa memenuhi tanggung jawab yang ada pada dia. Nah, artinya apa? Kita perlu belajar. Ini ada kejadian yang sering kita jumpai dalam hidup ini. Itu salah satu hal yang memprihatinkan. Kalau kita melihat ada seorang yang dalam kondisi tidak bisa memenuhi tanggung jawab yang diemban atau diberikan kepada dia, ditugaskan kepada dia, tidak bisa memenuhi. Nah, ini ada kondisi yang memprihatinkan, karena pasti akan mengakibatkan yang buruk pada dirinya. Yang pertama akibat yang buruk, yaitu jatuhnya menjadi makin rendahnya penilaian akan dirinya, akan prestasinya, akan etikanya, akan karakternya, akan kapasitasnya, akan kesetiaannya, dan lain sebagainya. Jadi jatuh dirinya karena itu ya, karena tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya. Yang kedua, tidak akan bisa mendapatkan apa-apa yang telah disediakan, dijanjikan buat dia. Bahkan kemungkinan besar akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Jadi bukannya dapat hadiah, bukannya dapat upah, bukannya dapat imbalan, malah dapat sanksi, dapat hukuman. Jadi makin berat bagi dia. Itu adalah akibat yang nyata ya. Nah, bagaimana dengan orang percaya? Begitu pula dengan orang percaya. Ada juga orang-orang percaya yang ternyata tidak bisa memenuhi kewajiban yang Tuhan berikan pada dia, tidak bisa memenuhi tanggung jawab yang harus dia lakukan, harus dia berikan kepada Tuhan terhadap apa yang Tuhan embarkan pada dia. Nah, maka dapat dipastikan ia tidak akan bisa mendapatkan upah yang telah disediakan untuk dia, yang telah dijanjikan untuk dia. Bahkan jangan-jangan malah dianggap ini pelanggaran, ini adalah tidak beneran, kesalahan, sehingga akhirnya malah mendapatkan hukuman. Jadi sebaliknya, bukan kalau saya dapat upah, ini malah dapat hukuman ya. Karena itu kita perlu tahu penyebab keadaan atau kondisi seperti itu supaya bisa kita hindari ya. Nah, kita pelajari. Yang pertama, kenapa orang bisa melepaskan tanggung jawab, lari dari tanggung jawab, atau tidak bisa memenuhi tanggung jawab yang diberikan pada dia? Karena dia sudah, sebelum dilakukan, dia sudah menyerah sebelum bertanding, kata orangnya. Menyerah sebelum bertanding ya. Jadi belum apa-apa sudah kalah. Kenapa? Karena antara lain merasa tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk menjalankan, jadi tidak punya kemampuan untuk memenuhi tanggung jawabnya. Akibatnya dilari tanggung jawab daripada tanggung jawab. Akibatnya tidak bisa memenuhi dia, karena belum sudah menyerah dulu. Makanya istilah menyerah sebelum bertanding. Sebenarnya perlu kita tahu, bagi kita orang percaya, berhasil atau tidaknya kita melakukan sesuatu, artinya memenuhi tanggung jawab, itu bukan karena kemampuan kita loh ya, tapi karena Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang menyertai kita, karena Tuhan yang melakukan ini. Dari kita yang perlu cuma kemauan, bukan kemampuan. Nanti kemampuannya Tuhan yang berikan ya. Kita baca Sakaria 4 ayat 6 ya. Sakaria 4 ayat 6, ayat yang terkenal ini ya, sering sekali kita baca. Sakaria 4 ayat 6. Maka bicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kuasa rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi ini diperlukan kalau kita untuk memenuhi tanggung jawab kita, bukan kemampuan saja, tapi terutama kemauan kita, sehingga roh Tuhan yang mengerjakan itu buat kita. Roh Tuhan yang beri kekuatan pada kita. Roh Tuhan beri kapabilitas pada kita untuk kita bisa melakukannya. Berikutnya kita baca Mazmur 118 ayat ke-23. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Siapa yang membuat itu? Tuhan. Jadi kalau kita bisa memenuhi tanggung jawab kita, itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan nolong? Karena kita punya kemauan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada kita olehnya ya. Itu yang perlu kita sadari. Jadi yang penting kemauan kita untuk memenuhi tugas-tugas
yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, jangan menyerah sebelum bertanding, merasa tidak mampu. Kita semua manusia tidak mampu juga ya. Yang kedua, kenapa demikian? Karena orang itu merasa ini tugas ini, tanggung jawab yang diberikan kepadanya itu terlalu berat atau memberatkan dirinya. Karena itu dia menghindar kemudian sehingga tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, ini buktinya, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidak berat. Jangan merasa memberatkan kita, merasa kita dibebani terlalu besar sehingga akhirnya kita lari dari tanggung jawab kita, tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya. Jangan sampai demikian. Berikutnya kita baca Matius 11 ayat ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi jangan bilang terlalu berat. Kuk yang kupasang padamu itu ringan dan itu enak, jadi bukan memberatkan, bukan membebani, bukan menyiksa kita, bukan. Jadi jangan punya anggapan yang salah ya. Jangan merasa terlalu berat atau memberatkan dirinya sehingga dia tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya, lari dari tanggung jawabnya ya. Berikutnya kita baca lagi 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan, kalaupun ada penderitaan, tapi penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, kalau kita kerjakan, kita penuhi tanggung jawab kita, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, dan seberapa penderitaannya, tapi kemuliaannya lebih besar lagi dan kekal adanya. Dan Tuhan tidak akan berikan pada kita sesuatu yang memberatkan kehidupan kita, seperti yang menyiksa hidup kita, bukan. Demikian, bahkan Tuhan bilang kuk yang pasang padamu itu ringan dan enak rasanya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi jangan salah paham pada Tuhan. Bermentalkan, berpola pikir, yaitu mental penuntut, minta aja, menuntut ya. Jadi main hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau saya lakukan ini, kalau saya penuh tanggung jawab, saya dapat apa saya sebelum dilakukan? Itu dulu dipikirkan. Kalau apa yang dipikirkannya tidak memadai menurut dia, maka dia tidak mau melakukan, tidak mau bertanggung jawab. Ya, ini namanya hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu. Ini tanggung jawab kita ini ya. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah ya. Sebaliknya jangan punya mental yang penuntut saja, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Itu bedanya. Kalau mencari keuntungan dihitung-hitung dulu dapatnya apa ya, nanti korban saya gimana ya, apa ini berat apa enggak ya bagi saya, memadai enggak buat saya pikirannya. Nah, itu ada orang yang hitung-hitungan kepada Tuhan. Janganlah kita menjadi orang percaya yang hanya memperhatikan apa yang bisa Tuhan beri kepada kita, tapi kita perhatikan apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan ya. Jangan main perhitungan untuk rugi dengan Tuhan ya. Jadi kalau kita jangan juga apa yang bakal didapat bila kita lakukan, bila kita memenuhi tanggung jawab kita, kira-kira besar mana dengan yang kita korbankan untuk melakukan tanggung jawab kita itu ya. Jangan seperti demikian. Jadi kita jangan sampai orang yang lari dari tanggung jawab, tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, karena maunya hanya enak-enak saja, yang gampang-gampang saja ya, yang mudah-mudah aja, ada melakukan tanggung jawab dengan seenaknya. Ini jangan sampai terjadi. Cari yang enak-enak saja ya. Ini cukup banyak orang yang demikian. 2 Timotius 3 ayat 8 kita lihat ya. Sama seperti Yanes dan Yambres menantang Musa, demikian juga mereka menantang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak dapat diuji ya. Ini ya dikatakan akhir zaman akan datang demikian ya, di mana mereka itu hanya mau enak-enak mudah-mudah saja. Kita lihat lagi Efesus 6 ayat 10. Kitab Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Jadi jangan mau yang enak-enak saja, walaupun tidak terasa enak pada awalnya, walaupun terasa yang memberatkan pada awalnya, dan walaupun terasanya tidak mudah pada awalnya, tapi ingatlah kekuatan Tuhan ada pada kamu. Berikutnya kita baca Mazmur 107 ayat 8. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan ya. Jadi bukan yang mengenyangkan itu Tuhan, bukannya kita mau cari yang enak-enak saja. Berikutnya kita baca Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari
kesenangan diri kita sendiri saja, mau cari yang enak-enak, yang mudah-mudah saja, itu adalah peringatan buat kita. Padahal kita harusnya tahu, hidup ini bukanlah hanya mencari yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, yang menyenangkan, yang menguntungkan saja, hanya bisa dinikmati selama ia masih hidup, ya. Jangan sampai demikian. Hanya karena orang demikian, hanya itu saja yang dia mau dalam kehidupan ini, tidak mau yang lain. Tapi haruslah kita mencari apa yang berkenan, apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang salah satunya adalah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang ia berikan kepada kita semua. Jadilah kita orang bertanggung jawab, ya. Yang terakhir, yang kelima, kenapa mereka jadi orang tidak bisa memenuhi tanggung jawab yang Tuhan berikan pada dia? Karena tidak mengerti akan firman Tuhan dengan benar. Ya, terbiasa hanya mencari ayat-ayat atau ajaran-ajaran yang enak-enak, yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang beri harapan pada dia. Cuma cari itu aja. Pada ayat firman Tuhan bukan untuk demikian saja, tapi menunjukkan kebenaran. Enak, menyenangkan boleh saja, tapi asal dasarnya adalah kebenaran, bukan untuk menyenangkan telinga hati manusia saja, ya. Kita harus tahu, ya. Jadi firman yang benar, firman yang mendorongnya untuk menjadi pelaku firman yang setia dan benar. Karena orang-orang yang mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar adalah orang-orang yang mau dan bersedia dan akan memenuhi tanggung jawabnya yang diberikan Tuhan kepada dia semua. Janganlah jadi orang tidak bertanggung jawab. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dua timur berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Sampai jumpa. Tiada harapan, masalah pun gitu menekan. Tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau, Yesus Tuhan, tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka.
tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan, pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau, Yesus Tuhan, tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka.